Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan situasi setelah pertempuran yang terjadi di kastil keluarga Pontir. Para pasukan keluarga Pontir berusaha keras untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak di kastil mereka dan memindahkan orang-orang yang terluka untuk segera diberikan perawatan. Ikarus meminta Nona Pontir untuk istirahat. Akan tetapi, dia tetap ingin ikut bekerja membantu semua yang sedang membereskan sisa pertempuran tadi malam. Para pasukan Joshua dari kerajaan Reinhardt kemudian telah kembali ke kediaman keluarga Pontir. Joshua meminta maaf kepada Tuan Putri karena tidak menyapanya dengan baik karena insiden perang yang telah terjadi. Joshua memuji Nona Charlie yang sudah bekerja keras dalam mempertahankan keluarganya. Salah satu perwira keluarga Pontir mengangkat senjatanya dan memuji Joshua Sanders sebagai master terbaik Kekaisaran Avalon yang kemudian diikuti oleh para pasukan lainnya. Mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada Joshua yang telah membantu mereka dalam pertempuran luar biasa tadi malam. Melihat orang-orang memuji Joshua, Gaigar merasa bangga karena kerajaan Reinhardt akan dipimpin oleh sosok yang sangat hebat. Dia merasa bahwa Joshua adalah orang yang tepat untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Sins kemudian memperlihatkan istana Kekaisaran Avalon. Berita tentang kekalahan keluarga Cromwell telah menyebar di istana Kekaisaran. Meski keluarga Cromwell menyerang dengan pasukan yang besar, akan tetapi mereka tetap mengalami kekalahan. Sedangkan putra keluarga Cromwell yang bernama Gehok telah ditangkap dan dipenjarakan di penjara bawah tanah Kastil Peril. Si kembar Reich dan juga Lev serta para bangsawan dan juga beberapa kenaik rank A yang berasal dari Kekaisaran Avalon juga telah meninggal dalam pertempuran itu. Kaisar Markus yang tidak percaya dengan berita tersebut, dia bertanya apakah keluarga Pontir memang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Apa yang terjadi pada keluarga Pontir saat ini? Tanya sang kaisar. Dengan rasa cemas, pembawa berita kekaisaran menyebut bahwa keluarga Pontir telah dibantu oleh Joshua Sanders dan para kenaik dari Reinhardt. Kepala keluarga Brule yang merupakan salah satu bangsawan Avalon kemudian mengatakan bahwa Joshua telah melanggar peraturan kekaisaran. Mereka telah membawa kenaik dari negara lain untuk mengalahkan pasukan Kekaisaran Avalon yang ikut di pertempuran tersebut. Kaisar memikirkan saran dari pria itu dan mempertimbangkan untuk memberikan hukuman kepada Joshua. Kaisar bertanya kepada Duke Agnus, "Bagaimana menurutmu atas tindakan dari Joshua ini?" tanya sang kaisar. Kaisar menyebut kalau anak dari Duke Agnus sudah merusak keseimbangan kekaisaran dan telah membunuh orang-orang yang berguna bagi Kekaisaran Avalon. Kira-kira apa yang harus kulakukan untuk mengatasi kejadian ini? Tanya sang kaisar kepada Duke Agnus. Bahkan Duke kelima Kekaisaran Avalon telah menentukan akan memberikan hukuman kepada Joshua atas tindakan tersebut. Akan tetapi dia menyarankan agar kaisar memanggil Joshua terlebih dahulu ke istana dan memastikan kebenaran dari kejadian ini. Kaisar Markus hanya terdiam dan memikirkan saran dari bawahannya itu. Dia kemudian menjelaskan kalau dirinya membenci situasi seperti ini. Kekaisaran Avalon telah memberikan bantuan yang besar untuk keluarga Cromwell pada perang ini. Semua pasti setuju kalau Joshua harus dihukum atas tindakannya yang telah melawan kekaisaran. Akan tetapi, Joshua telah memenangkan Master Duel di Reinhardt dan memperluas pengaruh serta mengharumkan nama Kekaisaran Avalon ke seluruh penjuru dunia. Sehingga Kaisar Markus bukannya ingin menghukum Joshua, malah dia ingin memberikan gelar kehormatan kepada Joshua saat dia kembali nanti. Seketika itu juga, Duke Agnus, Tuan Brule, merasa sangat terkejut dengan keputusan dari sang kaisar. Para bangsawan lainnya juga protes kalau hadiah itu sungguh berlebihan bagi seorang anak yang telah mengacaukan rencana Kekaisaran Avalon. Meski dia pantas menerima hadiah itu, namun ada banyak keluarga yang lebih pantas untuk mendapatkan gelar kehormatan Marquis dari Kekaisaran, ucap Tuan Brule. Kaisar Markus pun mengeluarkan auranya.
dan mengintimidasi orang-orang yang memprotes keputusannya. Kaisar Markus menegaskan kalau rapat hari ini telah selesai. Dan mulai sekarang, jika ada orang siapapun itu yang berani mempengaruhi keluarga Pontir dan juga keluarga Cromwell untuk berperang, maka aku sendiri yang akan menghukum orang itu karena telah mengganggu hiburanku, ucap Kaisar Markus. Mereka hanya bisa menerima keputusan mutlak dari sang raja. Kaisar Markus kemudian memanggil Duke Agnus dan ingin mengajaknya untuk berbicara empat mata, karena ada suatu hal penting yang harus mereka bicarakan. Scenes kemudian memperlihatkan istana keluarga Cromwell. Di sana terjadi pembicaraan menarik antara keluarga Cromwell dan juga Mercenary King. Berita tentang Mercenary King yang telah membantu keluarga Cromwell telah menyebar ke seluruh penjuru negara. Kekalahan ini tentu mencoreng nama baik seorang Mercenary King yang terkenal kuat. Bukan hanya meninggalkan kesan yang buruk, kekalahan ini juga akan menimbulkan masalah besar bagiku di kemudian hari, ucap Mercenary King. King meminta agar prajurit keluarga Cromwell diserahkan kepadanya, dan King akan pergi ke medan perang untuk membalas dendam dan memperbaiki semuanya. Tentu saja Gewok Cromwell sebenarnya ingin membalikkan keadaan ini dengan tangannya sendiri. Akan tetapi tak ada yang dapat dilakukan olehnya saat ini. Mau tidak mau, dia pun menyetujui apa yang diminta oleh Mercenary King kepadanya. Akan tetapi, ada syarat yang diinginkan oleh Gewok Cromwell. Dia meminta King untuk memenangkan perang ini dan membawakan Joshua Sanders kepadanya. Dia ingin mengeksekusi Joshua langsung di istana keluarga Cromwell. Ya, Mercenary King menegaskan akan melakukannya dengan sangat baik. Bahkan dia bertekad untuk memberikan penderitaan kepada Joshua dengan kedua tangannya sendiri. Aku akan memberikan pelajaran kepada orang bodoh yang sudah menantangku bertarung, ucapnya. Cerita kemudian berlanjut. Scenes memperlihatkan Ikarus yang sedang bertanya kepada Joshua tentang apa tujuan sebenarnya dari tuannya itu. Secara mengejutkan, Joshua menegaskan kalau dia ingin menjadi kaisar di benua Igran. Sirkain terkejut bukan main. Apakah Joshua benar-benar ingin mengambil alih kekaisaran Avalon? Ikarus mengomentari keinginan Joshua itu. Tidak ada jalan untuk mengambil alih tahta kekaisaran Avalon jika Joshua bukan berasal dari keturunan keluarga Brighton. Ikarus menduga kalau Joshua berencana melindungi nyawa rakyat dengan membunuh orang-orang jahat dari kekaisaran. Joshua hanya meminta agar Ikarus tidak terlalu memikirkan nama Brighton seperti itu. Ikarus pun menegaskan, tugasnya dari sekarang bukan lagi sebagai pembantu di keluarga bangsawan, melainkan sebagai ahli strategi dari istana kekaisaran agung. Joshua kemudian memberikan uang kepada Ikarus untuk digunakan kapanpun saat diperlukan. Ikarus dan Sirkain sangat terkejut melihat uang sebanyak itu di tangan Joshua. Dengan uang sebanyak itu, Ikarus menginginkan istana untuk keluarga bangsawan mereka yang megah dan juga luas. Ikarus juga ingin menabung uang tersebut untuk persiapan keluarga mereka nantinya. Saat mereka sedang berbicara di sana, tiba-tiba gedung keluarga Pontir bergetar, pertanda ada hal buruk yang akan terjadi. Para pasukan mulai berlarian dan bersiap-siap untuk bertempur karena ada musuh yang menyerang saat ini. Perwira kerajaan memberi saran kepada Nona Charlie agar mereka menyerahkan Kastil Peril karena mereka saat ini sedang kekurangan pasukan untuk bertempur. Namun Tuan Putri menolak saran tersebut. Joshua dan para pasukannya pun telah siap untuk bertempur. Meski menurut Ikarus kekuatan tempur keluarga Pontir dan keluarga Cromwell saat ini berbeda jauh, namun Joshua berencana akan membawa mereka untuk melawan musuh secara langsung. Jika berhasil, maka para musuh akan kehilangan semangatnya dan sekutu kita akan mendapatkan kembali momentum pada perang ini, ucap Joshua. Ikarus memprotes keputusan Joshua karena strategi itu hanya bisa berlaku jika kekuatan mereka lebih besar dari musuh. Namun musuh yang akan datang ini adalah pasukan utama mereka, ucap Ikarus.
Joshua menegaskan kalau situasi mereka saat ini sedang unggul. Hal itu tentu membuat Ikarus terkejut. Unggul dari mananya, sedangkan mereka baru saja perang pada hari sebelumnya. Di sana mereka kemudian merasakan aura kekuatan yang mengerikan. Sir Ken bertanya apakah mereka akan baik-baik saja. Sir Ken pun ingin mengikuti saran dari Ikarus agar mereka mundur saja ke Kastil Peril. Joshua kemudian menjelaskan kepada Sir Ken lewat telepati. Dia ingin Ken mengamati Joshua karena ada kondisi tertentu yang akan membuat seorang knight yang berhasil melewati rank A. Pada titik tertentu, dia akan bisa memanipulasi mana dan mendapatkan kekuatan yang setara dengan Aura Blade. Joshua kemudian terbang secepat kilat dari tempat dia berdiri saat ini. Para pasukan keluarga Cromwell membentuk formasi untuk menghadapi manusia super. Joshua hanya terdiam saja dan mulai serius mengamati situasi di sekelilingnya. Para pasukan berkuda mulai menyerang Joshua. Dengan jumlah yang sangat banyak, mereka terus saja mengepung dan mencoba menyerang Joshua di sana. Mereka kemudian menyerang dengan pedang aura yang hebat dari segala arah. Akan tetapi Joshua berhasil menangkis serangan mereka. Serangan seperti ini belum cukup untuk bisa mengalahkanku. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya kepada kalian semua, ucap Joshua yang mengaktifkan skill Aura Force miliknya. Ketika Joshua mengangkat tombaknya, seketika itu juga aura hebat berhasil membersihkan musuh-musuh yang mengepung Joshua. Lihatlah bagaimana efek serangan dari Joshua yang sangat hebat. Bahkan bumi terbelah setelah terkena akibat dari serangan Joshua. Di sisi lain, para pasukan lainnya masih saja berusaha untuk menyerang. Dengan sangat mudah Joshua berhasil mengalahkan mereka dalam sekejap saja. Sir Ken merasa kekuatan dirinya semakin bertambah. Rupanya Joshua juga telah mengirimkan mananya kepada rekan-rekan yang ada di belakang. Para pasukan Pontir yang awalnya merasa gentar, kini mereka sudah merasa percaya diri dan akan ikut berperang. Nona Charlie bahkan memberikan perintah kepada para pasukannya untuk segera maju. Para pasukan utama dari keluarga Cromwell dan juga para pasukan mercenari kini dalam perjalanan menuju medan perang. Mereka sangat percaya diri kalau mereka hari ini akan menjatuhkan keluarga Pontir dan mengambil alih istana keluarga Pontir. Salah satu pasukan garda terdepan mereka kemudian kembali dan melaporkan bahwa seluruh pasukan yang mereka kirim telah berhasil dikalahkan oleh Joshua Sanders. Belum sempat dia menyelesaikan laporannya, Joshua dengan cepat sudah berada di hadapan mereka. Joshua menyapa Mercenary King di sana. "Senang melihatmu. Akhirnya aku bisa berbicara langsung denganmu," ucap Joshua. King sangat terkejut dan Gewok juga terheran-heran. Sekuat apakah gerangan Joshua yang mampu mengalahkan pasukan terkuat mereka hanya dengan seorang diri saja? Joshua memperkenalkan dirinya di hadapan mercenary dan mengucapkan salam perkenalan. Mercenary King memuji Joshua. "Sepertinya kau adalah orang yang pemberani. Tidak kusangka kau muncul sendiri di hadapanku. Jangan bilang kau datang ke sini untuk melakukan negosiasi," ucap King kepada Joshua. Tentu saja apa yang dikatakan oleh King itu adalah salah. Joshua menantang Mercenary King untuk bertarung di tempat ini juga. Namun Mercenary King menolaknya. Dia beralasan ada kesibukan lain yang harus ia lakukan saat ini. Secara mengejutkan, Leon Gaigar muncul dan menyapa Mercenary King di sana. Tentu saja kedatangan sang Raja Reinhardt sebelumnya ini membuat semuanya menjadi terkejut bukan main. King tersenyum dan bertanya apakah Gaigar juga ikut membantu keluarga Pontir dalam perang besar ini. Gaigar berada di sana tidak untuk ikut terlibat dalam pertarungan mereka, melainkan sebagai notaris untuk pertarungan manusia super antara Joshua melawan Mercenary King. Gaigar menegaskan kepada King, jika kau menolak tantangan duel ini, maka posisi King sebagai salah satu dari manusia super akan dicabut sesuai dengan tradisi. King hanya terdiam saja dan bertanya-tanya kenapa Gaigar ikut campur dalam hal ini, padahal dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari tradisi ini. Dengan cara itulah, King akhirnya menerima tantangan duel dari Joshua di sana.
King mengajak Joshua untuk bertaruh. Pemenang duel di antara mereka akan menjadi penguasa dari wilayah keluarga Pontir dan juga wilayah keluarga Cromwell. Gewok Cromwell merasa keberatan dengan keputusan ini. Akan tetapi, King memberikan pendapat jika Joshua kalah dalam pertarungan ini, maka keluarga Pontir akan dapat ditaklukkan dengan sangat mudah. Joshua kemudian menerima tawaran tersebut dan menegaskan kalau dia telah menerima kekuasaan untuk mempertaruhkan keluarga Pontir. Nasib kedua keluarga bangsawan ini akan dipertaruhkan pada pertarungan antara Joshua melawan manusia super, yaitu Mercenary King, sebagai perwakilan dari keluarga Cromwell. Jika Joshua memenangkan pertarungan ini, maka perang besar kedua keluarga akan segera berakhir. Mereka kini sudah bersiap untuk bertarung. Geiger menjelaskan peraturannya. Segala yang terjadi pada pertarungan ini adalah urusan masing-masing pihak. Kalau salah satu dari mereka ada yang mengaku kalah atau tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi, maka disitulah pertarungan akan berakhir. Tentu saja kedua orang yang akan bertarung ini sudah paham dengan peraturannya. Geiger selaku notaris pertarungan ini secara resmi memulai pertarungan ini. Joshua langsung mengaktifkan aura hebat yang ia miliki di hadapan King. Sungguh aura yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh tuan mereka, bahkan sejak awal pertarungan dimulai. King mengenali aura Joshua. Aura Force itu belumlah cukup untuk mengalahkanku, ucap King kepada Joshua. King mulai bersiap untuk melawan aura dari Joshua. Dia mengeluarkan aura yang disebut dengan Reinforcing, aura yang dapat mengungguli musuhnya. Sungguh aura yang sangat luar biasa juga diperlihatkan oleh Mercenary King. Bahkan aura tersebut terlihat lebih besar dari milik Joshua. Sir Ken dan Icarus bahkan bingung bagaimana cara tuannya untuk mengatasi Mercenary King yang memiliki aura sebanyak itu. Dengan cepat King sudah berada di hadapan Joshua. Sambil tertawa, King melayunkan senjatanya ke arah Joshua. Joshua menunjukkan wajah seriusnya dan berusaha membaca serangan dari King. Terjadi bentrokan hebat di sana. Joshua dengan hebatnya bisa menahan serangan kuat dari seorang manusia super. Namun ledakan besar terjadi dan memperlihatkan aura dari King yang meledak di area pertarungan. Satu serangan darinya saja mampu menghancurkan area sekitar pertarungan dalam sekejap. Para pasukan Cromwell bahkan harus melindungi kepala keluarga mereka dengan sihir. Dari kumpulan asap itu kemudian keluar senjata dari seseorang yang terlempar ke atas. Secara mengejutkan, senjata yang terlempar itu adalah kapak milik Mercenary King. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada ledakan tadi. Nampak senjata dari King terbelah dan mengeluarkan asap setelah bentrok dengan Joshua. Gewok Cromwell mulai cemas dengan kemungkinan kekalahan King. Benar saja, King kini tertunduk tanpa kepala. Kepala dari Raja Mercenary itu telah terpenggal dalam sekejap. Joshua terlihat baik-baik saja dan King sudah jatuh tewas di sana tanpa diketahui oleh mereka yang melihatnya. Para pasukan dari keluarga Pontir bersorak kegirangan dengan kemenangan Joshua. Joshua berhasil mengalahkan King dalam satu kali serangan saja. Dengan hasil ini, maka wilayah kekuasaan Cromwell akan diambil alih oleh keluarga Pontir. Gewok Cromwell melayangkan protes. Dia menjelaskan kalau pertarungan manusia super sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang mereka. Perang ini terjadi antara keluarga Pontir dan keluarga Cromwell dari Kekaisaran Avalon. Karena sejak awal Joshua tidak memiliki kekuasaan, maka ini merupakan pelanggaran hukum kekaisaran, ucapnya. Gewok Cromwell meminta agar para pasukannya untuk mengambil senjata dan menyerang keluarga Pontir di sana. Mereka kemudian bergerak menyerang dengan iming-iming hadiah dari kepala keluarga Cromwell. Mereka sungguh telah melanggar kesepakatan pertarungan di awal. Joshua sungguh tidak menyangka bahkan para pasukan dari Mercenary juga akan tetap menyerangnya. Joshua tidak ingin membunuh mereka karena Mercenary adalah bawahannya Aiden yang merupakan rekan Joshua. Tiba-tiba bongkahan es besar muncul dan menghalangi jalan mereka untuk melanjutkan perang di sana.
Aiden bersama dengan Nona Iselin muncul dan memerintahkan kepada pasukan mercenari untuk segera mundur dari perang ini. Bahkan Aiden langsung mengumumkan dirinya sebagai komandan baru di pasukan mercenari. Dia bahkan membatalkan kontrak kesepakatan dengan keluarga Cromwell dan meminta seluruh pasukannya untuk segera kembali. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah perang ini akan berakhir? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Aiden yang mengumumkan kepada para mercenari bahwa era kepemimpinan King Barbarian sudah berakhir. Dan sekarang guild mercenari akan dipimpin oleh Aiden Axler. Aiden akan membuat aturan baru dan mengembalikan tujuan dari guild mercenari yang sudah melenceng sebelumnya. Aiden memerintahkan agar semua mercenari mundur dan kembali ke markas mereka. Gewok Cromwell kemudian memerintahkan agar Aiden berhenti berkata-kata seperti itu. Gewok Cromwell mengancam akan melaporkan pelanggaran kontrak dengan mereka. Setidaknya, guild mercenari harus membayar biaya 10 kali lipat dari kontrak pertama mereka, ucapnya kepada Aiden. Namun Aiden menjelaskan kalau kontrak tersebut hanya berlaku dengan mercenary King. Sehingga Aiden menyarankan agar Cromwell meminta hak tersebut kepada mercenary King, bukan kepada dirinya. Gewok Cromwell yang sudah sangat marah, dia memerintahkan kepada para kenaiknya untuk menangkap Aiden yang telah melanggar kontrak sebelumnya. Nona Iselin kemudian maju dan mengeluarkan skill magicnya. Iselin menegaskan bahwa perang ini sudah berakhir sampai di sini. Gewok Cromwell menyebut ini semua adalah lelucon. Bahkan dia meragukan Aiden apakah dia bisa memimpin pasukan mercenari. Iselin sangat marah dan sangat kesal dengan keluarga Cromwell. Seakan-akan Gewok Cromwell sama sekali tidak mengenali Iselin yang keluarganya telah dihancurkan oleh keluarga Cromwell. Dia kemudian mengeluarkan skill magicnya dan sangat ingin menghabisi Count Cromwell di tempat itu juga. Akan tetapi, Joshua kemudian muncul di hadapannya, seakan-akan menghalangi Iselin untuk menghabisi pemimpin dari keluarga Cromwell tersebut. Tentu saja, Joshua telah menyadari kalau Iselin sangat dendam dengan keluarga Cromwell. Namun jika sampai Iselin melakukan itu, maka dia akan berada dalam masalah besar. Sehingga Joshua meminta agar Iselin menyerahkan sisanya kepada dirinya. Joshua mendesak keluarga Cromwell untuk menyerah pada perang ini. Namun Gewok Cromwell sungguh keras kepala. Meski tidak ada mercenary King, kami saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan orang-orang sepertimu, ucapnya kepada Joshua. Joshua kemudian memperbesar auranya di hadapan keluarga Cromwell, lalu kemudian bertanya, apakah kalian yakin bisa mengalahkanku? Ya, semua kenaik dari keluarga Cromwell pun telah merasakan bahwa tidak ada kemungkinan sekecil apapun bagi mereka untuk bisa mengalahkan Joshua. Semua kenaik melepas senjata mereka, pertanda kalau mereka telah menyerah pada pertarungan kali ini. Joshua kemudian bergerak menghampiri Count Cromwell yang sudah gemetar ketakutan. Joshua menawarkan kesepakatan kepada Count Cromwell. Jika Gewok tidak mau mundur karena harga dirinya, Joshua menawarkan akan melepaskan putra Cromwell. Setidaknya kau bisa menyelamatkan wajahmu dengan mengkonfirmasi bahwa kau menarik diri dari perang ini karena putra tercintamu, ucap Joshua. Gewok Cromwell sungguh sangat keras kepala dan masih saja memikirkan kalau keluarganya akan dijadikan bahan tertawaan jika sampai menyerah seperti ini. Joshua mulai habis kesabaran. Bukankah tawaranku itu lebih baik daripada kematianmu? Apa kau juga ingin kuantarkan ke akhirat bersama dengan King Barbarian? Tanya Joshua.
Sontak perkataan Joshua yang serius itu semakin membuat Gewok Rombel menjadi ketakutan di sana. Akhirnya dia pun mulai melemah dan menyuruh Joshua untuk mengatakan keinginannya. Joshua meminta agar keluarga Krombel menyerahkan kembali wilayah kekuasaan keluarga Pontir seperti semula dan membayar ganti rugi sebesar 100 juta gold. Joshua juga meminta agar kaum Krombel bersumpah sebagai bangsawan di hadapan Kaisar Markus untuk memenuhi semua permintaan yang diajukan oleh Joshua. Gewok Rombel merasa sangat keberatan dengan hal itu, karena uang sebanyak itu akan membuatnya jatuh miskin selama sisa hidupnya. Namun tidak ada cara lain baginya untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itulah, Gewok Rombel akhirnya setuju dan akan bersumpah di hadapan Yang Mulia. Gewok Rombel memerintahkan kepada pasukannya untuk segera mundur dari medan perang ini dan kembali ke wilayah keluarga Krombel. Pasukan keluarga Pontir bersorak riang gembira karena dengan ini maka perang dengan keluarga Krombel telah berakhir dengan kemenangan mereka. Namun Gewok Rombel ternyata tidak berniat untuk menepati janjinya itu. Dia bertekad untuk mengubah apa yang telah terjadi hari ini di kemudian hari. Namun, seakan-akan Joshua sudah mengetahui kalau Tuan Krombel akan mengingkari janjinya. Dia kemudian menyampaikan bahwa apa yang sudah mereka bicarakan di sana telah direkam oleh Joshua dan disiarkan langsung ke istana kekaisaran. Kaum Krombel semakin kesal dengan Joshua karena telah menyiarkan kekalahannya ke istana kekaisaran. Nampak saat ini di ruang kekaisaran, mereka menyaksikan langsung pembicaraan yang terjadi di sana. Kaisar Markus semakin tertarik dengan Joshua. Dia semakin yakin kalau dirinya harus memberikan hadiah yang pantas kepada Joshua ketika dia kembali nanti ke istana. Scenes kemudian memperlihatkan situasi saat ini di Kastil Peril. Nampak pesta perayaan kemenangan perang atas keluarga Krombel sedang berlangsung di sana. Nona Charlie menyapa Iselin dan dia sangat senang bisa bertemu kembali dengan putri dari keluarga Rebecca. Di sisi lain, para kenaik dari kerajaan Reinhardt dan juga Sir Ken bersama dengan Ikarus sangat menikmati pesta ini. Joshua kemudian muncul di sana dan akan menyampaikan pembagian misi yang akan dijalankan oleh kenaiknya pada besok hari. Joshua memerintahkan kepada Ken untuk pergi ke Kastil Pontir yang telah runtuh di Aiden Canyon. Mungkin di sana ada sisa pasukan pengkhianat yang dipimpin oleh Tuan Cox. Ikarus mengira kalau mereka bersembunyi di sana dan akan mulai mengumpulkan kekuatan lagi. Sebelum itu terjadi, Sir Ken akan ditugaskan untuk menumpas mereka. Selanjutnya misi untuk para kenaik kerajaan Reinhardt. Mereka diperintahkan untuk segera kembali ke wilayah Reinhardt. Ikarus juga memperkirakan kalau saat ini wilayah Reinhardt sedang dalam bahaya. Kabar tentang tidak adanya pasukan Reinhardt di sana memungkinkan musuh untuk menyerang dan mengambil alih kekuasaan. Karena Joshua telah memenangkan Master Duel di sana, kemungkinan Kaisar Markus akan menggunakan alasan ini untuk mengambil alih kerajaan Reinhardt. Kanga itu mulai panik dan menyalahkan dirinya sendiri kalau sampai hal itu terjadi. Namun Ikarus mengatakan kalau ancaman tersebut telah hilang. Semua kemungkinan saat ini dipegang oleh Tuan Joshua. Ikarus mengatakan kalau mereka saat ini sedang berada di tengah badai perubahan yang sangat hebat. Setelah menjelaskan pembagian tugas tersebut, Joshua kemudian menyampaikan takdir yang dia pilih. Sampai di sini, kita belum diberikan informasi tentang apa yang menjadi pilihan Joshua. Namun satu yang pasti, mereka yang mendengar tujuan dari Joshua sungguh merasa sangat terkejut. Singkat cerita, Ikarus dan Sir Ken pergi menemui Nona Pontir di ruangannya. Ikarus dan Sir Ken datang ke sana untuk meminta izin akan menumpas sisa pengkhianat
yang dipimpin oleh Tuan Cox. Tuan Putri hanya terdiam saja dan memikirkan tentang Tuan Cox yang lama membersamainya. Pada akhirnya, Nona Charlie dengan yakin mengizinkan Ken untuk menumpas seluruh pengkhianat dari keluarga Pontir. Nona Charlie bahkan menundukkan kepalanya memohon bantuan dari mereka berdua. Tentu saja Icarus dan Sir Ken akan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun bahkan Nona Pontir juga akan ikut bersama mereka. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan batu nisan dari King Barbarian. Joshua nampaknya akan melakukan sesuatu di sana, entah apa itu. Joshua mulai berkonsentrasi dan aura-aura kegelapan muncul di area sekitarnya. Secara mengejutkan, jasad dari King Barbarian bangkit kembali tanpa kepala. Ternyata Joshua berencana untuk membangkitkan satu pasukan mayat hidup lagi untuk membantunya. Tubuh King Barbarian dalam sekejap bangkit dan memakai baju perang. Joshua menyebutnya sebagai Raja Dulahan. Secara mengejutkan, monster itu berkata kalau dia tidak akan mematuhi Joshua. Dengan cepat, mayat hidup tanpa kepala itu bergerak menyerang Joshua di sana. Rupanya, Dulahan hanya akan tunduk kepada orang-orang yang berhasil mengalahkannya saja. Sehingga ia ingin mencoba sejauh mana kekuatan orang yang sudah membangkitkannya itu. Joshua berhasil menebas tubuh dari monster itu di sana. Akan tetapi tebasannya hanya menyisakan goresan kecil di baju perangnya. Joshua mulai serius bertarung. Nampak aura-auranya sudah muncul di sekitar tubuh Joshua. Lukia menjelaskan kalau Dulahan hanya akan patuh kepada orang yang mengalahkannya dengan skill magic, bukan dengan skill dari batu Genesis atau yang lainnya. Lord Dulahan kemudian bergerak dan tiba di atas Joshua dengan senjatanya. Joshua pun gagal untuk menggunakan auranya dan akan mempersiapkan skill magic untuk mengalahkan monster tersebut. Bentrokan serangan terjadi di sana. Sungguh kekuatan yang sangat hebat. Menurut informasi dari Lukia, 300 tahun yang lalu ada orang yang ingin mengendalikan monster Dulahan, namun ia gagal. Joshua pun nampak kewalahan melawan monster tersebut. Joshua berusaha keras untuk mengumpulkan demon power dan magic tingkat tinggi untuk bisa mengalahkan Lord Dulahan. Saking kuatnya demon power yang dikumpulkan oleh Joshua, sampai-sampai di kepalanya muncul tanduk demon. Cahaya energi demon dari Joshua nampak silau di hadapan monster knight itu di sana. Lihatlah penampilan Joshua saat ini setelah ia mengumpulkan kekuatan iblis. Hanya dengan melihat penampilannya saja, Raja Dulahan langsung tunduk dan mengakui Joshua sebagai masternya. Joshua kemudian menerimanya dan akan menanamkan sesuatu ke tubuh monster tersebut. Lukia menceritakan kepada Joshua, monster seperti ini awalnya dimiliki oleh Raja Iblis Neraka. Saat Joshua berubah menjadi full atribut demon, Lukia pun juga bertransformasi menjadi bentuk awak keringnya yang kedua. Cerita kemudian berlanjut pada chapter berikutnya. Nona Charlie beserta dengan pasukannya kini sudah berangkat menuju Kastil Pontir. Kini mereka sudah tiba di tempat yang telah hancur berantakan akibat perang dengan keluarga Cromwell sebelumnya. Benar saja, sesuai dengan dugaan Icarus, di sana masihlah ada pasukan pengkhianat dari keluarga Pontir yang bersiap untuk menyambut pasukan Nona Charlie. Tidak cuma Tuan Cox, di sana juga ada Baron Arna yang merasa frustasi. Siapa yang mengira kalau King Barbarian akan dikalahkan oleh Joshua dengan sangat mudah? Melihat keadaan di sana, sepertinya para pengkhianat itu tidak akan keluar dari Kastil Pontir. Icarus pun kemudian membuat strategi khusus agar mereka bisa maju menyerang karena saat ini musuh mengutamakan strategi bertahan. Akan tetapi, Sir Ken malah meminta agar rekan-rekannya itu diam saja dan melihat aksinya di sana. Meski tidak sebanding dengan kekuatan Joshua, namun kekuatan Sir Ken masih bisa diandalkan.
Dengan cepat Sirken melompat terbang menuju kastil Aiden Canyon. Para pasukan pengkhianat itu kemudian menembakkan panah-panah mereka ke arah Sirken. Melihat panah yang datang ke arahnya, Sirken hanya tersenyum dan terlihat santai-santai saja. Ya, Ken melapisi tubuhnya dengan dinding aura yang menjadi benteng pertahanannya. Melihat semua anak panah terpantul begitu saja, membuat kedua pemimpin sang pengkhianat terkejut bukan main. Pedang yang dibawa oleh Ken kini telah berlapis aura yang sangat hebat. Dan boom, terjadi ledakan hebat di sana. Dalam sekejap saja, gerbang kastil langsung hancur terkena serangan dari Sirken. Pertarungan pun telah selesai. Kita tidak diperlihatkan bagaimanakah proses pertarungan yang terjadi di sana. Namun yang pasti, Baron Arna dan juga Tuan Cox telah menyerahkan diri dan diikat di tengah kastil. Nona Charlie mempersilahkan kedua orang itu untuk mengatakan kata-kata terakhir mereka sebelum dieksekusi. Baron Arna berteriak dan menegaskan kalau dia adalah bangsawan besar Kekaisaran Avalon. Tidak sepantasnya dirinya diikat seperti itu. Nona Charlie sudah sangat yakin akan mengeksekusi Baron Arna. Selanjutnya dia bertanya kepada Cox, apa kata-kata terakhir yang ingin disampaikan olehnya. Tuan Cox tak banyak bicara. Cox hanya menyesali kegagalannya dalam mencapai tujuannya. Nona Charlie pun berpaling dan berterima kasih kepada Tuan Cox atas segala pengabdiannya selama ini. Meski hubungan manis mereka berakhir dengan cara dikhianati, Nona Charlie mulai memberikan aba-aba untuk para pemanahnya. Di dalam hatinya, Cox meminta agar Nona Charlie dapat menjaga dirinya baik-baik. Nona Charlie memberikan perintah eksekusi di sana. Sampai di sini, maka berakhirlah sudah kehidupan orang-orang yang sudah membersamai keluarga Pontir sejak dia masih kecil. Meski Cox telah membesarkannya seperti anak sendiri, akan tetapi ia mengeksekusinya tanpa ragu sedikit pun. Dengan ini, maka perang wilayah yang terjadi telah resmi berakhir seluruhnya. Untuk sementara waktu, Joshua akan tinggal di Kastil Pontir untuk berjaga-jaga. Sementara itu, pasukan kenaik dari Reinhardt akan kembali ke wilayah Wilhelm, Kerajaan Reinhardt. Di tempat lain, lebih tepatnya di markas guild mercenari, Aiden diterima dengan baik oleh para mercenari sebagai master mereka yang baru setelah kematian Barbarian King. Berkat kebijakan dan perubahan yang dilakukan olehnya, dia pun telah melambungkan namanya di dunia mercenari. Waktu kemudian berlalu begitu saja. Akan tetapi, setelah peperangan itu usai, segalanya tidak berjalan dengan damai. Di wilayah Trivia, di sebuah desa yang kecil, nampak ada sesuatu yang besar terbang di atas sana. Secara mengejutkan, makhluk itu adalah naga. Monster naga itu pun mengamuk dan menembakkan skillnya di kawasan pemukiman penduduk di sana. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Joshua yang berencana untuk pergi ke desa Trivia, di mana kabar menyebutkan bahwa monster naga muncul di sana. Icarus dan Nona Iselin bahkan melarang Joshua untuk pergi meski ada alasan pribadi. Nona Iselin menyampaikan kemungkinan naga itu muncul untuk memperingatkan manusia agar tidak masuk ke dalam kawasan hutan kegelapan yang ada di dekat sana. Joshua mengaku kalau dirinya tidak tertarik dengan naga itu. Akan tetapi, Joshua mengkhawatirkan jika itu adalah sebuah tanda akan kemunculan monster mengerikan yang disebut dengan Evil Dragon Grievous. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Makhluk yang seperti apakah gerangan monster naga itu? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan kondisi Tuan Putri Kekaisaran Avalon yang saat ini sedang menderita sakit.
Penyakit tersebut diyakini oleh para peris kerajaan adalah sebuah kutukan. Bahkan mereka telah menyerah untuk mengobati sang putri. Tuan Putri teringat kembali akan suara Joshua saat bertemu dengannya di pesta ulang tahun pangeran yang pertama. Joshua saat itu mengatakan kalau obat untuk menyembuhkan penyakit Tuan Putri Caesarean sudah hampir selesai. Pangeran kedua Avalon yang bernama Kaizen kemudian telah tiba di sana. Pangeran kedua datang ke sana untuk mengetahui kondisi terkini dari sang adik. Peris kerajaan memberikan informasi kalau putri menolak semua obat yang ingin mereka berikan kepadanya, dan kondisinya semakin hari semakin memburuk. Caesarean yang menyadari kakaknya telah datang, dia pun menyapa saudaranya itu. Pangeran Kaizen menyebut bahwa kondisi adiknya itu adalah akibat dari sang ayah yang telah memanfaatkannya selama ini. Namun Caesarean mengaku bahagia jika cara seperti itu dia bisa membantu kekaisaran Avalon. Pangeran Kaizen kemudian mengangkat Caesarean dan akan membawanya pergi ke suatu tempat. Sepertinya dia merencanakan sesuatu yang jahat terhadap adiknya sendiri. Caesarean meminta kepada saudaranya agar tidak melakukan hal itu dan meminta agar segera diturunkan. Mendengar Tuan Putri meminta tolong, para penjaga Tuan Putri pun menghalangi jalan keluar kamarnya. Namun apa daya, mereka saat ini juga sedang berhadapan dengan para kenaik dari Pangeran Kaizen, sehingga para wanita itu pun tak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Tuan Putri. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan wilayah hutan bagian dalam di wilayah Trivia. Nampak Joshua telah tiba di tempat tujuannya, yaitu mendatangi anak kecil yang merupakan bangsa atau ras ELF. Joshua menyebut anak kecil itu dengan nama As. As bertanya bagaimana bisa manusia masuk ke wilayahnya, dan dia mengaku kalau dirinya bukanlah seseorang yang bernama As. Akan tetapi Joshua telah mengenal dirinya di kehidupan Joshua sebelumnya. As sangat tidak senang dengan kedatangan Joshua, sehingga ia meminta agar Joshua pergi dari sana segera mungkin. Joshua meminta tolong kepada As untuk menemukan tumbuhan yang bernama Sanders Flower di sana. Joshua yang menyadari ada semacam dinding sihir di sana, dia pun berhasil menghancurkannya dengan skill anti-magic. Dari balik dinding magic tersebut, kemudian muncul para monster raksasa yang bergerak ke arah Joshua. Hai ELF terakhir yang selamat, Ellenburst kelima, aku ingin bicara denganmu, ucap Joshua kepada anak kecil tersebut. Dalam sekejap anak itu pun memperlihatkan wujud aslinya di hadapan Joshua. Dia kemudian memerintahkan kepada para monster untuk menyerang Joshua di sana. Selain meminta bantuan kepada anak itu, Joshua datang ke sana juga untuk membebaskannya dari Evil Dragon Crevus. Mendengar hal itu, As pun terkejut dan tak bisa berkata-kata. Menyembunyikan identitas keluargamu dan menjadi pelayan bagi Dragon Crevus, serta dibesarkan seperti ini, Joshua mengatakan hal itu sambil mengeluarkan aura yang disebut dengan Dragon Fear. Melihat aura dari Joshua, para monster itu pun kemudian melarikan diri. Joshua berjalan menghampiri As dan mengajaknya untuk berbicara sekarang. As bertanya-tanya bagaimana bisa ada seseorang manusia yang menggunakan aura dari sang naga. Padahal Tuan Crevus adalah satu-satunya naga yang tersisa di benua ini. As sangat penasaran bagaimana bisa manusia menggunakan aura Dragon Fear yang asli. Joshua mengajaknya untuk membuat kesepakatan jika As ingin mengetahui kebenarannya. As tetap bersikeras untuk menolak ajakan dari Joshua. Akan tetapi Joshua menyebut tentang satu-satunya teman manusia bagi para ELF. Joshua mengetahui keberadaan dari sahabat mereka yang bernama Serat Dick Orvis. Mendengar Joshua menyebut nama itu, As semakin tidak percaya bagaimana bisa Joshua mengetahui semuanya. As bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Orvis masih hidup saat ini. Pada akhirnya As pun mau mendengarkan apa keinginan dari Joshua. Rupanya Joshua ingin As membuatkan obat bagi Tuan Putri Caesarean yang menerima kutukan Eye of Truth, seorang anak yang hidup dengan mata batin. As pun sepakat akan membuatkan obat untuk menyembuhkan penyakit itu.
Namun Joshua juga harus memberitahu Ash kenapa dia bisa menggunakan Dragonfire. Joshua pun mengajaknya untuk membuat sumpah sesuai dengan perjanjian agar kepercayaan mereka saling terjaga. Ash meminta Joshua untuk mengumpulkan semua bahan-bahan pembuatan obat tersebut. Ash menunjukkan wajah jahatnya. Dia sangat yakin kalau Joshua tidak akan pernah bisa mendapatkan bahan utama untuk membuat obat penyakit langka tersebut. Mereka pun kemudian berjabat tangan dan melakukan sumpah perjanjian. Karena mungkin Joshua akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bahan-bahannya, Ash meminta informasi tentang Dragonfire terlebih dahulu kepada Joshua. Tanpa disangka-sangka, Joshua ternyata sudah mengumpulkan semua bahan-bahannya, kecuali bunga Sanders yang hanya ada di Trivia. Betapa terkejutnya Ash setelah mengetahui kalau bahan-bahannya sudah berhasil dikumpulkan. Itu tidak mungkin. Bahan paling utama tidak akan pernah bisa diperoleh dengan kekuatan manusia, ucap Ash. Joshua kemudian mengambil sesuatu di telinganya. Dia kemudian menunjukkan suatu benda yang ada di telinganya. Rupanya itu adalah artefak legendaris yang disebut Obsidian Earring. Jika seperti itu, maka masuk akal Joshua bisa menggunakan aura naga. Berdasarkan informasi bahwa artefak itu tidak akan bisa digunakan oleh manusia biasa karena juga memiliki kutukan. Jika manusia tetap memaksa untuk memakainya, maka mereka tidak akan bisa mengendalikan energi demon yang dipancarkan dari artefak tersebut hingga mereka akan menjadi gila. Hanya iblis yang memiliki tubuh yang dapat menanganinya, ucap Ash. Ash kemudian bertanya siapakah Joshua sebenarnya. Dengan tegas dan tatapan yang serius, Joshua mengaku kalau dirinya adalah seorang dewa. Ash yang sangat terkejut sampai-sampai jatuh pingsan di sana. Joshua sengaja menipu Ash karena itu sudah sangat menyenangkan sejak dulu, ucapnya. Sins kemudian memperlihatkan istana Kekaisaran Avalon. Bawahannya melaporkan bahwa Duke Agnus telah memutuskan untuk menjadi pemimpin pada perang benua yang akan datang. Duke Agnus tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah dari Yang Mulia. Namun bawahannya menyebut ada yang aneh. Duke Agnus membantu keuangan keluarga Pontir dan menjadi dalang dari pembersihan keluarga Rebecca. Akan tetapi, kenapa dia mengikuti perintah kaisar tanpa perlawanan sedikit pun? Tanya pria yang bertugas menjadi ketua agen rahasia kekaisaran itu. Kaisar sangat yakin kalau Duke Agnus tidak akan mengkhianatinya. Kaisar kemudian memberikan penjelasan kepada Jackon. Joshua yang merupakan anak Duke Agnus sudah menyebabkan insiden besar di Kekaisaran Avalon. Dia membawa kenaik dari negara lain masuk ke wilayah Avalon dan membunuh banyak kenaik dari Avalon. Oleh karena itulah, Duke Agnus tahu kalau anaknya saat ini sedang dalam bahaya. Jadi Kaisar Markus sudah sepakat dengan Agnus untuk tidak mengungkit masalah itu asalkan Duke Agnus mematuhi perintahnya. Itu artinya pusat benua Reinhardt dan salah satu dari 12 manusia super di benua, yaitu Joshua Sanders, sudah ada dalam genggamanku, ucap Kaisar Markus. Kaisar kemudian memerintahkan kepada Jackon untuk segera membuat pertemuan antara bangsawan pusat dan membawa Joshua Sanders ke istana secepatnya. Sins lalu kemudian berpindah memperlihatkan menara di wilayah Avalon. Di sana terjadi pertemuan antara Pangeran Kaizen dengan seseorang yang ada di tempat itu. Kaizen bertanya kenapa orang itu mau membantunya, padahal waktu sebelumnya dia seakan-akan tidak menghiraukan permintaannya. Evergrande menjelaskan situasi terkini. Yang Mulia Kaisar ingin menyatukan seluruh benua dengan cara perang. Sebentar lagi, Duke Agnus akan menuju ke Kekaisaran Swallow, dan perang benua pasti akan terjadi. Setelah perang berakhir dan Pangeran Kaizen naik tahta, aku percaya kalau Anda akan mampu menstabilkan kekacauan ini dengan cepat, ucap Evergrande. Kaizen tentu saja sangat senang karena mendapatkan dukungan dari Evergrande. Saat pangeran ingin pergi dari sana, Evergrande kemudian menyebut kalau dirinya ingin menjadi master dari Magic Tower. Mendengar perkataan dari Evergrande, wajah dari Pangeran Kaizen langsung berubah. "Apakah kau akan meninggalkan posisimu di kerajaan?" tanya pangeran.
Evergrande menjelaskan kalau dirinya tetap akan menjadi ketua mage kekaisaran, namun dia juga ingin menjadi master dari Magic Tower. Pangeran Kaizen menerima keinginan bawahannya itu dengan baik. Tentu saja itu adalah hal yang manusiawi. Aku sangat menyukainya, ucap pangeran. Pangeran Kaizen bertanya kepada Evergrande, bagaimanakah cara agar dia bisa naik tahta menjadi raja. Evergrande memiliki kemampuan untuk membuat sebuah potion yang dapat digunakan untuk menghilangkan penyakit yang diderita oleh Tuan Putri. Bahkan potion tersebut mampu mengembalikan penglihatannya. Namun setelah efek potion itu habis, maka penggunanya akan mengalami kematian. Dengan obat itu, maka Cesarin akan sangat berterima kasih, sehingga Putri akan menggunakan kekuatannya sesuai dengan permintaan dari mereka. Evergrande kemudian meneruskan penjelasannya tentang seperti apa dan bagaimana mereka memanfaatkan kekuasaan dari sang putri. Pembicaraan mereka sudah selesai dilakukan. Sampai di sini kita tidak diberitahu tentang apa dan bagaimana cara mereka untuk Pangeran Kaizen bisa naik tahta nantinya. Setelah Pangeran Kaizen pergi dari ruangan tersebut, Evergrande kemudian berbicara dengan orang lain yang ada di ruangannya. Ternyata di sana juga ada pangeran keempat, Kaisar Van Brayton. Rupanya mereka berdua telah membuat rencana untuk melakukan sesuatu dan hanya berpura-pura bekerja sama dengan Pangeran Kaizen. Mereka berencana untuk terus mendukung pangeran kedua secara diam-diam, hingga kekuatan dan pengaruh pangeran kedua semakin besar dan membuat pangeran pertama menjadi terancam. Namun setelah itu terjadi, mereka pun akan menjatuhkan pangeran kedua dan mendapatkan kepercayaan dari pangeran pertama. Itulah rencana licik yang diinginkan Kaisar Van Brayton dan juga Evergrande. Namun Kaisar menyebut rencana mereka sewaktu-waktu mungkin akan berubah karena ada variabel tertentu seperti Joshua Sanders. Joshua saat ini telah membangun kekuatannya bersama dengan orang-orang hebat. Pangeran keempat ingin Joshua Sanders segera disingkirkan sebelum menjadi ancaman serius bagi mereka di masa depan, yaitu dengan cara membuat Joshua dan Pangeran Kaizen menjadi ancaman besar bagi kekaisaran Avalon. Dengan begitu, maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, ucap pangeran keempat. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan kawasan di dalam hutan kawasan Trivia. Ash menyarankan agar mereka kembali saja. Belum terlambat bagi mereka untuk kembali. Mendengar bacotan dari Ash, Joshua mengingatkannya kalau dirinya adalah seorang dewa yang bisa saja memberikan hukuman kepada Ash. Joshua menyadari efek samping dari obat yang akan mereka buat. Memang Tuan Putri akan memperoleh penglihatannya kembali, namun Putri juga akan kehilangan ingatannya. Entah seberapa banyak ingatan yang akan hilang nantinya. Tapi seharusnya ini adalah yang terbaik bagi Tuan Putri, ucap Joshua. Tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang sangat berbahaya bergerak menuju mereka di tempat itu. Rupanya itu adalah Evil Dragon Crevice yang muncul karena ada seseorang yang masuk ke wilayahnya. Dengan cepat naga tersebut menyerang Joshua dengan cakarnya. Akan tetapi, Joshua berhasil menahan serangan dari monster itu dengan sangat mudah. Pertarungan terus saja berlanjut. Monster naga itu mengamuk karena Joshua yang dianggap sudah masuk tanpa izin ke wilayahnya. Joshua melompat ke atas kepala sang naga dan berusaha untuk memberikan serangan di sana. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Joshua. Dalam sekejap dia mampu menjatuhkan monster itu. Namun serangan seperti itu belumlah cukup untuk bisa mengalahkan sang naga. Joshua terkena pukulan yang sangat kuat dari monster naga itu di sana. Joshua terpental ke dinding batu yang ada di wilayah Trivia. Jadi, inikah kekuatan dari monster Black Dragon? Tanya Joshua di dalam hatinya. Ash kemudian berteriak dan mengatakan kalau manusia itu adalah orang aneh yang mengaku sebagai dewa. Joshua kemudian meminta agar Ash diam saja dengan wajah yang mengerikan. Monster naga itu nampak terkejut. Dia bertanya apakah pria yang ada di hadapannya itu adalah seorang manusia. Bagaimana bisa manusia mampu menggunakan Divine Power dan juga Magic Power secara bersamaan?
Siapakah sebenarnya manusia itu? Tanya sang monster naga. Naga tersebut kemudian membentuk bola api untuk memberikan hukuman kepada siapapun yang berani masuk ke wilayahnya. Tanpa berlama-lama, naga itu kemudian menembakkan skillnya ke arah Joshua. Joshua mencoba untuk menahan serangan itu dengan tombaknya. Secara mengejutkan, Joshua kini mulai berubah wujud menjadi iblis. Joshua kemudian menggunakan kekuatan magic spearmanship tingkat 6 dan membuat terjadi ledakan dahsyat di sana. Joshua benar-benar menghilang setelah terkena serangan api dari naga. Itu berarti dia bukanlah dewa, ucap Ash. Akan tetapi ternyata dugaannya salah. Joshua muncul dengan bentuk dan wujud yang bahkan adalah perpaduan dari wujud iblis dan juga sayap malaikat. Joshua kemudian bergerak dengan cepat menyerang monster naga itu di sana. Monster tersebut kemudian kembali bersiap untuk menembakkan skillnya ke arah Joshua. Untuk menahan serangan itu, Joshua kini juga telah siap dengan skill barunya. Lihatlah betapa kuatnya dinding pertahanan yang dibuat oleh Joshua hingga mampu menekan balik skill api sang naga. Joshua berhasil menangkis serangannya dan juga mampu menembus tubuh dari monster naga itu di sana. Bahkan demon tingkat tinggi pun tak akan dapat melakukan hal itu. Dalam sekejap monster naga itu pun jatuh dan tergeletak di tanah. Monster Dragon bertanya-tanya siapakah identitas asli dari Joshua. Namun Joshua tidak menjawab pertanyaannya itu. Joshua memahami kemarahan sang naga. Kemarahan itu muncul karena insiden yang terjadi di Kastil Rebecca yang terletak di wilayah pinggiran Trivia. Naga itu kemudian mencoba bangkit kembali. Dia menjelaskan kalau manusia sudah melakukan banyak kesalahan. Salah satunya adalah menggunakan kekuatan dari ras iblis untuk mengubah seseorang menjadi pasukan mayat hidup. Itu adalah tindakan yang tak bisa dimaafkan, ucapnya. Setelah mendengar informasi tersebut, Joshua akhirnya memahami kenapa di kehidupan sebelumnya Avalon berhasil bernegosiasi dengan Dragon Crevice ini. Ya, kesepakatan itu pasti dibuat oleh Evergrande. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Tentu saja cerita ini sangat menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Sir Ken yang berlatih sangat keras demi terus bertambah kuat dan agar bisa terus berguna bagi Tuan Joshua. Icarus kemudian mendatanginya dan mengatakan kalau hari ini ada surat yang datang untuk Tuan Joshua. Surat itu ternyata dikirim oleh Kaisar Markus. Bahkan di surat itu tertulis, selain penerima dilarang untuk membukanya. Namun secara mengejutkan, Icarus mengajak Ken untuk segera membukanya agar mereka mengetahui isi asli dari surat tersebut. Bukan Icarus yang akan membuka surat itu, melainkan Sir Ken yang akan membukanya dan akan mempertanggungjawabkan secara penuh. Surat tersebut ternyata berisi perintah kepada Joshua agar segera kembali ke istana kekaisaran bersama dengan pasukan dari Reinhardt. Ken menanggapi surat itu dengan penuh tekanan. Saat ini Joshua sedang berada di Trivia, sedangkan pada surat tersebut Joshua diminta untuk datang dalam waktu 5 hari ke depan. Sir Ken berpikir meski berangkat dari Kastil Pontir pun 5 hari itu masih tidaklah cukup untuk bisa sampai ke istana Avalon. Namun Icarus meminta agar Sir Ken untuk tetap tenang, karena dia yakin kalau Joshua saat ini sudah menyelesaikan urusannya dan telah dalam perjalanan menuju istana. Sir Ken kemudian mengatakan kalau mereka tidak bisa meninggalkan Kastil Pontir begitu saja dan meninggalkan gerbang masuk ke kastil tanpa pengawasan. Akan tetapi Icarus menyebut kalau dirinya sudah mempersiapkan seseorang yang bisa menangani masalah itu. Scenes lalu kemudian berpindah memperlihatkan pasukan guil mercenari yang sedang berangkat ke suatu tempat. Rupanya Aiden dan para bawahannya lah yang sudah diminta oleh Icarus untuk menjaga kediaman keluarga Pontir. Singkat cerita, Scenes kemudian memperlihatkan di tengah hutan Trivia.
Potion eliksir yang akan menjadi obat Tuan Putri Caesarin sudah berhasil dibuat. As bertanya kepada Joshua apakah dia boleh pergi dengan bebas setelah membuat potion tersebut. Kita kemudian diperlihatkan kembali percakapan yang terjadi antara Joshua dan juga monster naga. Karena Joshua telah memberikan informasi penting kepada sang naga, sebagai balasannya Joshua meminta agar naga itu dan juga As menjadi pelayannya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. As langsung terkejut mendengar hal itu. Dia tidak ingin dijadikan sebagai pelayan dalam waktu selama itu. As mencoba melakukan negosiasi. Dia menawarkan informasi tentang batu genesis lainnya di dunia ini dengan syarat hanya menjadikannya sebagai pelayan dalam waktu 3 tahun saja. Joshua kemudian mengatakan kalau dia akan menjadikan As pelayannya selama 5 tahun, lalu kemudian tetap meminta informasi di mana letak batu genesis lainnya. As memberitahukan kepada Joshua tentang batu genesis yang bernama Tempest, sebuah fragmen yang berisikan kekuatan angin. Tiba-tiba Dragon Crevice muncul di hadapan mereka. Dragon Crevice mengaku kalau pemulihan tubuhnya sudah selesai dan mereka bisa berangkat sekarang juga. Entah apa yang akan direncanakan oleh Joshua bersama monster itu. Yang pasti Joshua berharap naga itu tidak mengkhianati kesepakatan mereka. Sins kemudian memperlihatkan istana kekaisaran Avalon. Bawahan dari kaisar melaporkan kalau semua bangsawan pusat telah datang kecuali Duke Agnus yang hingga saat ini belum tiba di sana. Kaisar Markus menunjukkan wajah yang mengerikan. Dia bertekad akan membunuh orang terdekat Duke Agnus jika Duke Agnus ataupun Joshua tidak datang tepat waktu ke istana. Kaisar Markus merasakan kekuatan dari makhluk mengerikan di dekat istananya. Kaisar Markus merasakan kekuatan dari makhluk mengerikan di dekat istananya. Terdengar suara yang menyebutkan kalau ada monster naga yang terbang di atas langit. Lonceng darurat pun dibunyikan dan para kenaik diperintahkan untuk siap siaga di pos mereka masing-masing. Komandan pasukan Avalon mengatur posisi para kenaik batalion kekaisaran yang telah hadir di sana. Batalion 12 baru saja tiba di tempat pemanggilan. Karena di batalion 11 dan 12 saat ini Komandan Joshua tidak ada di sana, maka mereka hanya akan menjadi pasukan cadangan saja. Mau tidak mau, mereka pun mengiyakan apa yang telah diperintahkan oleh sang komandan. Katjes yang merupakan wakil kapten batalion 12 bahkan ditabrak sengaja oleh pasukan lain. Mereka menghina batalion 12 yang hanya berisikan anjing tanpa kapten Joshua di dalamnya. Katjes sangat marah mendengar hinaan tersebut, namun dirinya harus tetap menahan amarahnya. Nampak di atas sana ada seseorang yang terjun dari naga tersebut. Para mage dan kenaik bersiap untuk bertarung jika itu adalah serangan dari musuh. Para kenaik mengenal naga itu adalah Black Dragon Crevice. Bahkan satu monster itu saja sudah sangat sulit bagi mereka untuk bisa menghentikannya. Batalion 12 menunjuk ke arah atas. Mereka nampaknya mengenal siapa yang turun dari atas sana. Ya, itu adalah kapten mereka, Joshua Sanders. Mereka sungguh tidak menyangka kenapa bisa Joshua terjun dari atas tubuh sang naga. Sins lalu memperlihatkan kedua orang Duk kekaisaran dan juga Kon Ari yang akan bertugas menjaga Kaisar Markus. Di ujung jalan, mereka bertemu dengan Duk Agnus yang ternyata sudah tiba di sana. Sins berpindah memperlihatkan Evergrande yang melaporkan kepada Kaisar bahwa dia telah berhasil memancing naga Black Dragon itu keluar. Sebagaimana yang telah diketahui, Evergrande sengaja menciptakan para pasukan mayat hidup dengan energi demon. Black Dragon yang mencium aroma magic yang digunakan pada percobaan itu pasti sangat penasaran. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mempelajari demon yang hidup. Mereka berencana untuk menjadikan naga itu sebagai bawahan Avalon dengan memancingnya dengan tanduk demon. Ya, benda itu adalah sumber dari magic dan sumber kekuatan bagi para demon. Dengan tanduk itu, harusnya mereka bisa memuaskan sang naga. Tentu saja dengan harapan mereka dapat mengendalikan sang Black Dragon Crevice. Namun apa yang terjadi?
menurut laporan dari para Knight, naga itu telah pergi dari wilayah Avalon. Tentu saja ini tidak sesuai dengan rencana Evergrande. Dia pun bertanya-tanya bagaimana dengan kelanjutan rencananya. Evergrande langsung meminta maaf karena kesalahan dalam perkiraannya. Dia kemudian izin pamit untuk melakukan sesuatu demi memenuhi tugas dari Yang Mulia. Kaisar Markus menatap tajam kepada Evergrande, pertanda ketidaksukaannya atas kegagalan ini. Beruntung Kaisar Markus memberikan izin dan membiarkannya pergi dari sana. Evergrande pun kemudian pergi keluar dari ruangan sang kaisar. Di sisi lain ruangan itu, ternyata ada Jaqen yang menyembunyikan keberadaannya. Dia kemudian diperintahkan untuk mengikuti Evergrande. Bahkan Kaisar memerintahkan kepadanya untuk membunuh Evergrande jika dia mempunyai rencana rahasia. Cerita kemudian berlanjut memperlihatkan para bangsawan yang melihat ke arah jendela istana. Mereka akhirnya merasa lega kalau sang naga itu sudah pergi dari kota. Satu nafas naga saja sudah bisa menghilangkan satu kota dengan sekejap mata. Kita harus tetap waspada selama dia masih hidup, ucap Marquis Kekaisaran Avalon yang bernama Montbrori. Dia kemudian mengatakan kalau masalah ini disebabkan oleh orang yang memimpin pasukan ke wilayah Tryvia yang memasuki wilayah naga itu. Gehor Crumble mengaku kalau dia bukan orang yang memaksakan perang itu untuk cepat selesai. Gehor Crumble menuduh ini semua adalah rencana Joshua karena naga itu datang saat hari di mana Joshua akan masuk kembali ke istana. Penjaga kemudian meneriakkan nama Joshua yang sudah memasuki kawasan istana. Joshua bersama dengan As masuk ke sana dan menyebut orang-orang yang ada di sana tidak berguna. Para bangsawan hanya bisa terdiam saja setelah melihat Joshua yang memasuki ruangan tersebut. Kedua orang itu kemudian memarahi Joshua dan menyebut kalau Joshua adalah anak yang sombong. Bahkan Tuan Brori mengingatkan tugas dan fungsi Joshua sebagai seorang Imperial Knight. Belum sempat Joshua membungkam mulut para bangsawan itu, Kaisar Markus kemudian telah tiba di sana. Kaisar Markus van Brighton tiba di ruangan tersebut bersama dengan para Knight terkuat dan para petinggi Kekaisaran Avalon. Mereka pun menyambut kedatangan sang kaisar dengan memberikan salam penghormatan. Begitu pula Joshua dan juga As turut serta memberikan penghormatan kepada Kaisar Markus. Kaisar Markus melihat kepada As dengan tatapan yang mengerikan. Tatapan tersebut sampai-sampai membuat As berkeringat dingin. Baru kali ini dia merasakan aura dan bau darah yang menyengat dari seorang manusia. Kaisar Markus berkata kalau Joshua selalu memberikan kejutan baginya. Bagaimana bisa Joshua tiba di sana dalam waktu beberapa hari, sedangkan saat itu dia sedang berada di wilayah keluarga Pontir. Joshua memberitahu Kaisar kalau dia bergegas datang ke sana untuk melaksanakan tugas berat yang akan diberikan oleh Kaisar kepadanya. Kaisar Markus bertanya, tugas berat apa yang dia maksud? Seperti yang telah dikatakan oleh Tuan Brori tadi, bahwa saya harus memenuhi tugas sebagai Imperial Knight. Joshua mengatakan kalau Tuan Brori memintanya untuk menghukum pengkhianat yang membuat naga Black Dragon marah. Pengkhianat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gehor Crumble yang telah memasuki wilayah terlarang milik Black Dragon. Jika Yang Mulia memberikan saya izin, maka saya akan langsung menangkap orang itu dengan tangan saya sendiri, ucap Joshua. Kaisar Markus nampak tersenyum. Berkat dari apa yang telah dilakukan oleh Joshua selama ini, akhirnya Duk Agnus tunduk pada perintah sang kaisar. Kaisar Markus pun kemudian mengizinkannya dan Joshua bebas melakukan apapun sesuai keinginannya. Kepala keluarga Crumble mencoba untuk protes. Dia mengaku kalau para pasukannya pergi ke sana atas perintah Yang Mulia. Kaisar bertanya apakah kekacauan ini karena perintahnya. Dia bertanya kepada Duk Agnus apakah benar begitu. Lihatlah betapa ketakutannya Gehor Crumble saat berurusan dengan Duk Agnus di sana. Duk Agnus menjawab kalau dia hanya menuruti kehendak dari Yang Mulia Kaisar. Kaisar Markus menanggapinya dengan santai. Dia menyebut kalau jawaban dari Agnus sangat membosankan.
Joshua menghampiri Gerhard Cromwell dan meminta izin untuk mengantarkannya ke penjara. Singkat cerita, Joshua sudah selesai memasukkan Gerhard Cromwell ke dalam penjara, dan kini dia sudah berada di istana kekaisaran. Kaisar Markus mengatakan kalau dia berencana untuk menghukum Joshua karena telah melakukan pelanggaran serius. Akan tetapi, sangat disayangkan jika Yang Mulia harus kehilangan seorang kenaik sehebat Joshua, sehingga Kaisar akan mengabaikan semua kesalahan ataupun tindakan dari Joshua. Namun yang mengejutkan Joshua, Kaisar berencana untuk menikahkan Joshua dengan putrinya, yaitu Cesarin. Kaisar menjelaskan kalau ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi Joshua, mungkin hanya sekali saja dalam seumur hidupnya. Kaisar bertanya kepada Joshua apakah dia merasa ragu untuk mengiyakan perintah dari sang kaisar ini. Benar saja, Joshua menolak permintaan dari sang kaisar. Kaisar mulai memaksanya, dan ini adalah perintah khusus dari sang kaisar kepada Joshua. Mendengar hal itu, Joshua hanya terdiam saja dan saling bertatapan dengan sang kaisar. Dengan santainya Joshua lagi-lagi menolak perintah dari sang kaisar. Joshua menilai kalau dirinya telah dibandingkan dengan sebuah alat. Semakin berharga benda itu, maka semakin tinggi pula nilainya, ucap Joshua. Joshua juga mengaku kalau dirinya masih berusia di bawah 18 tahun. Joshua meminta kepada kaisar untuk menunggu usianya mencapai 18 tahun, dan itu adalah saat usia di mana seorang kenaik boleh menentukan siapa orang yang akan dia layani. Pernyataan Joshua masuk akal di pikiran kaisar. Memang usia Joshua belum mencapai 18 tahun. Sesuai dengan tradisi di Kekaisaran Avalon, di usia 18 tahun barulah dia bisa menentukan pilihannya. Kaisar kemudian bertanya tentang keinginan Joshua yang akan dikabulkan oleh sang raja. Itu adalah hadiah dari kaisar untuk Joshua yang sudah melambungkan nama Avalon di seluruh dunia. Joshua pun meminta kepada sang kaisar agar pasukan batalion 11 dan juga batalion 12 yang ada di bawah komandonya menjadi pasukan kenaik independen Kekaisaran Avalon. Tentu saja permintaan itu membuat para bangsawan lainnya menjadi protes. Bahkan mereka menuduh Joshua memiliki tujuan tertentu melakukan hal itu. Kaisar Markus pun menjelaskan kalau permintaan Joshua itu tidak masuk akal. Dari banyaknya para pasukan kenaik, kenapa kau memilih mereka? Tanya Kaisar Markus. Joshua pun menjelaskan kalau dirinya telah merasakan bagaimana rasanya dihina dan terpinggirkan. Karena itu Joshua memahami betul perasaan batalion 11 dan juga 12 yang selalu diremehkan oleh kenaik lainnya. Joshua lanjut menjelaskan kalau mereka sangat ingin menjadi pasukan terhebat di kekaisaran melebihi siapapun. Saya ingin berjuang bersama mereka, ucap Joshua kepada kaisar. Setelah mendengar penjelasan dari Joshua, kaisar sama sekali tidak memiliki alasan untuk bisa menolak permintaan itu. Ya, kaisar pun mengizinkannya. Tidak hanya itu, Joshua juga akan dinaikkan pangkatnya menjadi seorang bangsawan kekaisaran. Selain itu, semua wilayah milik Marquis Cromwell yang disita akan diberikan kepada Earl Joshua Sanders. Setelah memutuskan itu semua di hadapan para bangsawan, kaisar kemudian menutup pertemuan dengan para bangsawan hari ini dan dia menantikan pertemuan dengan Joshua di masa depan. Dok Agnos berjalan melewati Joshua dan memuji anaknya itu yang telah berhasil bergerak dengan cepat ke pusat kekuasaan. Tuan Brory dan pria botak itu lagi-lagi mengatakan kalau kekaisaran ini sudah kacau karena telah memberikan kebebasan kepada bocah nakal seperti Joshua. As kemudian berjalan menghampiri para bangsawan yang ada di sana. Dia menawarkan kepada para bangsawan itu untuk menjadi pendukung dari bangsawan baru, yaitu Joshua Sanders. Bagi kalian yang ingin berada di pihak kami, silahkan berkumpul di sebelah sini, ucap As kepada mereka. Tentu saja para kepala keluarga bangsawan kekaisaran mulai berpikir untuk mendukung siapa dan menguntungkan bagi keluarga mereka. Tentu saja mereka berebut untuk masuk menjadi keluarga pendukung Joshua dengan harapan akan mendapatkan perlakuan khusus. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Evergrande yang tiba di suatu tempat. Dia melaporkan bahwa ada masalah di sana.
Black Dragon tidak memakan umpan mereka. Seseorang yang ia temui itu kemudian meminta agar Evergrande tetap tenang, karena mereka akan tetap menghadapi sang Black Dragon itu suatu hari nanti. Secara mengejutkan, sosok misterius itu telah melakukan ritual khusus dan membunuh para monster demon di tempat itu. Entah apa yang akan mereka rencanakan. Sosok misterius itu menyadari kalau Joshua memang benar-benar menjadi ancaman bagi mereka. Untuk saat ini, mungkin akan lebih baik bagi kita untuk mengurus Kaisar Markus dan Magic Tower terlebih dahulu, ucap Evergrande kepada orang itu. Mereka sepakat untuk menyingkirkan Kaisar Markus terlebih dahulu secara perlahan, sesuai dengan rencana mereka. Sampai di sini kita telah mengetahui kalau orang itu ingin menjadikan Kaisar Markus sebagai Death Knight-nya. Orang itu kemudian mengarahkan tangannya ke arah pojok dinding di sana. Dia menyadari ada seseorang yang mengikuti Evergrande ke tempat persembunyian mereka. Jackon telah tertangkap oleh sosok misterius itu. Bagaimana bisa keberadaannya ditemukan oleh orang tersebut? Bahkan sekelas manusia super saja tidak akan bisa menyadari aura keberadaannya. Siapa sangka sosok misterius itu adalah demon peringkat 32 yang bernama Asmodeus. Demon tingkat tinggi yang merencanakan sesuatu terhadap Kekaisaran Avalon. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Tentu saja cerita ini semakin membuat kita penasaran. Sangat menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.